Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ula Putu Syahida dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan melakukan Harvard Step Test. Sebelum melakukan Harvard Step Test, kita harus menghitung denyut nadi selama 60 detik. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk melakukan Harvard Step Test yang pertama yaitu stopwatch, yang kedua metronom, yang ketiga pijakan yang tingginya tidak lebih dari 40 cm. Sebelum melakukan Harvard Step Test, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan saat tes Harvard. Pada detakan pertama, tempatkan kaki dominan di atas pijakan. Pada detakan kedua, kaki yang lain naik ke atas pijakan. Pada detakan ketiga, kaki yang pertama naik diturunkan. Dan pada detakan keempat, kaki yang naik kedua diturunkan. Pada detakan berikutnya, lakukan hal yang sama secara berulang dengan waktu tidak lebih dari 5 menit, lalu catat berapa lama bisa bertahan melakukan Harvard Test. Tes Harvard adalah tes yang dilakukan untuk menguji tingkat kebugaran jasmani menggunakan pijakan dan dilakukan dengan mengikuti ritme dari metronom. Selain itu, tes ini dilakukan untuk meningkatkan kerja jantung. Saat melakukan tes Harvard, terjadi gerakan otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan, sehingga gerak otot antagonis merupakan gerak yang berlawanan antara dua otot atau lebih yang mengendalikan gerak pada suatu bagian tubuh. Selanjutnya, jenis gerak antagonis pada tes Harvard yaitu gerak otot fleksi ekstensi. Fleksi sendiri adalah gerak otot flexor sehingga bagian tubuh menekuk. Sedangkan ekstensi adalah gerak otot ekstensir untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk. Contohnya, pada saat kita menaikkan kaki ke atas pijakan, terjadi gerak fleksi karena kita menekuk bagian kaki kita. Dan pada saat kita menurunkan kaki dari pijakan, terjadi gerak ekstensi karena kita meluruskan kembali kaki yang tadinya ditekuk. Saat melakukan gerakan tes Harvard, kita pasti merasa lelah dan pegal. Mengapa hal itu dapat terjadi? Rasa lelah terjadi karena dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen ke otot. Selain itu, karena penggunaan otot berlebih hingga terjadi penumpukan asam laktat pada otot. Sedangkan pegal-pegal terjadi ketika jaringan otot tubuh berusaha beradaptasi dengan memperbaiki atau menambah massa jaringan otot. Bukan hanya itu, beberapa studi menyimpulkan bahwa bisa terjadi akibat penumpukan asam laktat, cedera ringan pada otot, dan perubahan kadar elektrolit dan enzim pada otot. Namun, orang yang melakukan pemanasan dengan baik sebelum olahraga akan memiliki risiko yang rendah untuk mengalami pegal-pegal. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan pegal-pegal setelah olahraga yaitu dengan pijatan ringan di bagian tubuh yang pegal, kompres dingin dan panas, serta memperbanyak istirahat.
Setelah selesai, lakukan istirahat selama 1 menit. Kemudian, hitung denyut nadi selama 30 detik. Istirahat lagi selama 3 menit. Kemudian hitung lagi denyut nadi selama 30 detik. Jangan lupa untuk mencatat denyut nadi yang dihasilkan. Berikut adalah rumus dari tingkat kebugaran. Cara menghitungnya, 100 dikali durasi dibagi 5,5 dikali denyut nadi yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.